Cerita dimulai di sebuah pertandingan tampar di dalam penjara. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya. Saat pria berjanggut yang bernama Dick merasa kemenangan ada di tangannya, seorang pemuda kurus dengan wajah polos nan lemah tiba-tiba maju ke depan. Kehadirannya membuat semua orang tertawa karena mereka menganggap anak muda ini tidak punya nyali. Dick dengan jelas meremehkannya, tetapi pemuda itu yang bernama Hyun-soo tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya, Hyun-soo kalah sehingga harus menerima tamparan lebih dulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Hyun-soo sama sekali tidak bergeming. Kini giliran Dick yang menerima tamparan. Dengan tenaga penuh, Hyun-soo menghantam rahangnya hingga Dick terhuyung jatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick marah besar dan langsung menyerang. Tapi meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Hyun-soo berada di level atas. Dengan mudah ia membalikan keadaan, menjatuhkan Dick lalu menghajarnya secara membabi buta. Dick hanya bisa terbaring tanpa daya, dan jika tidak dihentikan sipir, mungkin Hyun-soo sudah menghabisinya. Karena insiden ini, Hyun-soo dimasukkan ke sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jae-ho. Bagi Hyun-soo, ada dua tipe orang di penjara, yang bisa disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Orang seperti Dick jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari. Saat Hyun-soo bertanya Jae-ho termasuk kategori yang mana, Jae-ho menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Pong Chun memberitahu Hyun-soo bahwa Dick dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini karena sikap Jae-ho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Hyun-soo kini berada di pihaknya. Pong Chun lalu menjelaskan mengapa Jae-ho punya kuasa besar di penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir, di mana pemenang akan jadi penguasa baru. Kebetulan Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang, sehingga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan, bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho semakin waspada. Hari berikutnya, Jae-ho memilih mendekatinya lebih dulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis, sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun, Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho marah besar dan memaki sipir, tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur lalu dijebloskan ke sel isolasi. 한지호 이 새끼가 독종이라도 그 나이로는 어쩌지 못할 자 못오냐. 3 hari kemudian, ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi semakin runyam saat Dick datang membawa senjata berniat untuk menghabisinya. Pada saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati.
Namun bukannya lega, Jaeho justru curiga, di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya, di mana Hyunso menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jaeho semakin bingung, sekaligus melahirkan ide baru untuk membalas dendam. Dengan licik, ia mengajak Hyunso ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan. Hyunso menunjukkan ponsel berisikan bukti transaksi ilegal rokok milik Jaeho. Kepala sipir yang bernama Gwan-sik kaget bukan main, sebab barang selundupan di penjara memang selalu lewat tangannya. 반입도 신고하려고 했었는데. 이런 개새끼가 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. Saat Gwan-sik marah dan menampar Hyunso, Jaeho justru balik menampar sipir. Barulah rencananya terbongkar, di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Gwan-sik, dan jika skandal penyelundupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir sendiri. Terpojok, Gwan-sik akhirnya berpihak kembali kepada Jaeho.